Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa wa sahbi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita kaji kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Nabi Al-Mustafa kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, sebagai pintu ilmu untuk memasuki kota ilmu. Sebelum kita kaji bersama-sama, terlebih dahulu, marilah kita buka dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Semoga ilmu yang telah kita pahami dan yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi, yang mendatangkan manfaat, maslahah, barokah bagi kehidupan kita, baik di dunia, lebih-lebih kehidupan di akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, khususan muallif hadzal kitab Wasiatul Mustafa Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wa usulihim wa furu'ihim wa muridihim wa muhibbihim, lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, walil halimi salasu alamatin, yasilu man qata'ah, wa yu'ti man haramah, wa ya'fu amman zalamah. Wahai Ali, tanda orang halim itu ada 3. Halim di sini dari sisi makna seringkali diartikan sebagai orang yang penyantun atau orang yang amat sabar, penyabar. Tanda seseorang memiliki sifat hilm ada 3. Yang pertama, menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan. Yang kedua, memberi kepada orang yang menahan pemberian kepadanya. Yang ketiga, memaafkan orang yang telah menzaliminya. Ketiga sifat ini merupakan perilaku akhlak yang paling mulia, akhlak ahli dunia wal akhirah. Ketika perilaku yang telah disebutkan tadi menyebabkan pemiliknya dihisab dengan hisab yang seringan-ringannya oleh Allah, sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala akrami akhlaqid dunya wal akhirah? Maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan akhirat? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban, yaitu ta'fu amman zalamak wa tu'ti man haramak wa tasilu man qata'ak. Hadis kedua,
Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah bi rahmatih. Qalu liman ya Rasulullah? Qal tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak. Qala fa idza fa'altu dzalik fama li ya Rasulullah? Qala antu hasaba hisaban yasira wa yudkhilakallahu al-jannata bi rahmatih. Saudara-saudaraku, sifat hilm ini merupakan salah satu sifat terpuji. Salah satu sikap yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilm, sebagaimana tadi sudah disampaikan, lebih luas daripada sabar. Hilm mencakup pengetahuan, kesabaran, kesantunan. Artinya kesantunan ini kehati-hatian dalam bertindak dan berucap. Lebih kepada kehati-hatian dalam bertindak. Kalau sopan, jadi sopan dalam berucap, atau sopan dalam bersikap, santun dalam berucap, ini hampir sama. Dan mencakup keteguhan hati, ketabahan. Di orang yang memiliki sifat hilm akan melakukan kebalikan dari yang diingini, disukai oleh nafsunya. Orang yang memiliki sifat hilm ini membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ya, ketiga perilaku di atas itulah praktek laku ihsan. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah memuji Nabi Ibrahim. Bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 114. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sungguh, Ibrahim itu orang yang sangat lembut hatinya, lagi penyabar, lagi penyantun. Nabi Ibrahim itu hatinya lembut, dan ia penyantun, atau diterjemahkan penyabar. Juga dalam surat As-Saffat ayat 101. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ini Allah mensifati Nabi Ismail. Maka kami beri dia, Ibrahim, kabar gembira dengan seorang anak yang halim. Ismail, anak yang amat sabar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu tinggi sifat yang dimiliki oleh orang yang halim. Nabi pernah bersabda, la halima illa dzu asratin. Tidak ada halimnya kecuali orang-orang yang sering terpeleset jatuh. Halim di sini bisa diartikan ketabahan. Orang baru bisa dikatakan dia termasuk memiliki sifat hilm, orang halim itu, ketika ia telah mengalami berbagai ujian, berbagai keterpurukan, sudah mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Orang tabah itu orang yang sudah sering mengalami ujian demi ujian.
Orang halim itu orang yang sering kali mengalami jatuh bangun. Nah, wala hakima illa dzu tajribatin. Ini halim dan hakim. Jika hakim, tidak ada kebijaksanaan kecuali orang yang telah kenyang pengalaman. Orang bijak itu orang yang berpengalaman. Kenyang dengan pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kupas sedikit tanda orang halim yang pertama, yaitu menyambung hubungan dengan orang yang memutuskannya. Rasulullah mendefinisikan siapa orang yang menyambung hubungan itu. Beliau bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil allazi idza qutiat rahimuhu wasolaha." Orang yang menyambung hubungan silaturahim itu bukan orang yang hubungannya sudah terjalin, yang sudah memenuhi kebutuhan, artinya selama ini sudah baik-baik saja, bukan itu. Wasilur rahim, istilah kita orang yang silaturahim itu. Akan tetapi silaturahim, orang yang menyambung hubungan itu adalah orang yang menyambungnya kembali setelah sempat terputus hubungan silaturahimnya. Nah, itulah baru silaturahim namanya. Nah, salah satu ciri atau tanda orang yang halim adalah ia menyambung hubungan dengan orang yang memutus hubungan dengannya. Ini terkait dengan silaturahim, masih banyak ayat. Ini contoh aja, ya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana ar-Rahman wa ana khalaqtur rahim wastaqaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu." Aku adalah Ar-Rahman. Aku menciptakan Ar-Rahim, atau aku yang menciptakan rahim itu aku. Ar-Rahim, rahim, ini tidak pakai ya, yaitu rahim itu. Kata dasarnya diambil dari nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka siapa saja yang menyambung rahim, menyambung kasih sayang, aku sambung dia. Dan siapa yang memutusnya, memutus rahim, memutus kasih sayang, aku memutusnya. Aku putuskan dia. Jadi rahim, silah itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Siapa yang menyambung kasih sayang dengan siapa saja, disambung oleh Allah. Allah menyambungkan ke orang tersebut. Sebaliknya, siapa yang memutus rahim, memutus kasih sayang, memutus hubungan silaturahim, Allah putuskan dia. Tanda halim yang kedua adalah memberi kepada orang yang menahan pemberian kepadanya. Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Ciri kedua dari orang yang halim adalah memberi kepada orang yang tidak memberinya. Jawani wong sing mediti awake. Nah, ini kan berat. Umumnya kita
memberi itu ya kepada orang yang pernah memberi kita sebagai bentuk balas budi, balas jasa, dan seterusnya. Halim tidak begitu. Justru yang tidak pernah memberinya sering diberi. Saudara-saudaraku, kenapa Halim bisa begitu? Karena ia memahami hakikat. Bahwasannya hakikatnya memberi itu bukan ke orang lain. Itu memberi dirinya sendiri. Hakikatnya berbuat kepada orang lain itu berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Begitu seterusnya. Dia meyakini bahwa kebaikan yang dilakukannya kepada siapapun itu tidak akan pernah hilang. Sebaliknya, kebaikan itu akan terus bertambah dan bertambah. Dia memegang rumus bahwasannya dalam kehidupan ini apa sebenarnya yang kita berikan, itulah yang kita peroleh. Jadi orang halim itu berpegang pada prinsip sebanyak apa engkau memberi, sebanyak itu yang engkau peroleh. Maka jika tidak memberi, ia juga tidak menerima. Tanda yang terakhir, yang ketiga, ciri dari orang halim adalah memaafkan orang yang telah menzaliminya. Dia memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Ini berat. Orang bisa halim, orang halim ini, kenapa ia bisa memaafkan? Ia berharap, diantaranya adalah ia berharap dimaafkan oleh Allah. Ia berlaku begitu karena mengambil asma Allah, sifat Allah, al-afu. Setiap Ramadan, kita sering mendengar dan mengucapkan, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afa, fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah, innaka sungguh engkau, afuwun, zat yang maha pemaaf. Ini artinya orang yang halim di saat berdoa seperti itu, ia memohon, berilah ya Tuhan, berilah kami sifat maaf-Mu, sehingga kami mampu memaafkan orang-orang yang berbuat salah, zalim kepada kami. Khudhil afwa, perintahnya, khud, ambillah al-afwa, sifat al-afunya Allah, sehingga engkau mampu memaafkan yang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir kami menyampaikan apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab tentang definisi orang yang paling dermawan dan orang yang paling halim. Sayyidina Umar berkata, inni la'alamu ajwadan nas wa ahlaman nas. Aku tahu siapa orang yang paling dermawan itu dan siapa orang yang paling santun, paling penyabar itu. Ajwadun nas man a'ta man harama. Orang yang paling dermawan adalah ia yang memberi kepada orang yang menahan pemberian kepadanya. Orang yang paling dermawan adalah wong sing jawani, wong sing menditi awake. Wa ahlamun nas man afa amman zalama. Dan orang yang paling halim adalah orang yang memaafkan siapa saja yang telah berbuat zalim kepadanya. Orang yang paling halim, ahlamun nas, adalah orang
yang memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, orang yang telah menzaliminya. Semoga kita diberikan sifat halim oleh Allah. Semoga melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang halim, kita ketularan, ketrembesan, mendapatkan berkah dari Nabi Ibrahim yang dipuji oleh Allah dengan sifat halim, juga Nabi Ismail. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim wa jalanallahu wa iyyakum minal ulama'il amilin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin al muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.